Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, masih membahas seputar lobster air tawar ya. Nah, di video kali ini saya mau membahas manfaat atau keunggulan dari menggunakan kotak karantina ya untuk lobster air tawar yang bertelur. Karena jika kita menggunakan kotak karantina seperti ini, yang pertama itu keunggulannya adalah airnya tidak cepat kotor. Itu yang pertama. Kenapa? Kita bisa bersihkan ya kotorannya itu di kotak ini, karena kotorannya itu tidak kemana-mana ya. Jadi saat sudah kotor kita bisa ambil langsung ya. Nah, ini manfaatnya ya. Ini seperti biasa nih, indukan ini galak sekali tuh. Terus manfaat yang kedua adalah kita bisa biarkan si lobster ini sampai telurnya itu menetas semua ya. Nah, dan hasilnya itu akan lebih maksimal lagi, dan kita tidak perlu khawatir indukan dengan burayaknya itu tetap berada di sini ya, karena burayaknya itu akan jatuh atau keluar sendiri melalui lubang-lubang kecil seperti ini. Nah, dan si indukannya itu tetap berada di sini ya, karena kita mengkhawatirkan bisa saja indukan lobster ini akan memakan anaknya sendiri ya, burayaknya itu sendiri. Jadi memang banyak sekali keunggulan dari kotak karantina ini. Terus yang ketiga keunggulannya itu adalah memberi privasi kepada lobster air tawar yang bertelur ya. Karena kenapa? Lobster air tawar yang bertelur ini dia cenderung membutuhkan privasi atau menyendiri untuk melakukan pengeraman untuk menetaskan telur-telurnya, dan bisa membuat lobster itu nyaman dan tidak stres ya, seperti itu. Takutnya nanti kalau kita gabungkan dengan indukan yang lain itu akan mengganggu dan tidak nyaman atau bisa stres ya, dan juga bisa terjadi perkelahian ya. Nah, untuk indukan ini sudah bertelur nih, sudah menetas, maksud saya sudah menetas. Mungkin kita cek dulu ya apakah sudah banyak yang turun, karena di bawah ini sudah banyak sekali yang turun. Jadi kita cek dulu. Ini agresif nih tuh. Oke ya, kita cek dulu teman, tetap hati-hati ya mengeceknya. Sudah hilang tuh, sudah hilang ya, sudah hilang, sudah bersih. Oke, ini kita pindahkan dulu ya ke kolam yang ada di luar, di kolam semen yang di luar, agar si indukan ini kawin dan bertelur lagi ya. Nah, untuk kotak karantina ini kita ambil lagi untuk indukan yang bertelur, kita letakkan di sini ya. Oke, tugas dari lobster ini, ibu lobster ini sudah selesai. Saatnya kita kembalikan ke teman-temannya ya, agar mereka bisa kawin lagi. Oke teman-teman, ini lobster yang tadi ya, indukan yang sudah menetaskan telurnya. Sekarang kita masukkan lagi ke kolam semen ini ya, agar si indukan ini bisa bertelur lagi dan menghasilkan menghasilkan anak yang banyak ya. Tuh. Nah, ini teman-teman, saya mau tunjukkan di kolam terpal ini adalah kolam indukan yang bertelur. Ini adalah kolam
dimana saya tidak menggunakan kotak karantina untuk indukan bertelur. Nah, jadi jika kita tidak menggunakan kotak karantina itu, yang pertama itu adalah kelemahannya adalah itu airnya itu cepat kotor tuh, seperti itu. Sisa pakannya tuh banyak tuh seperti itu. Nah, dan yang kedua, anakannya itu berkeliaran kemana-mana ya, berkeliaran kemana-mana. Itu contohnya tuh, ini ya, tuh burayak semua tuh yang kecil-kecil seperti itu, burayak semua tuh. Ya, itu kelemahannya itu. Nah, jadi jika tidak menggunakan kotak karantina, yang pertama cepat kotor ya, sisa pakannya itu tidak bisa diambil. Kalau kita ambil itu takutnya ada burayaknya yang bersembunyi ya di balik kotoran itu. Terus yang kedua, indukan dan burayaknya itu bersatu dalam satu kolam ini ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, takutnya nanti burayaknya itu dimakan oleh indukan yang lain. Nah, karena kadang kita tidak tahu ternyata lobster ini sudah selesai menetaskan anaknya ya. Nah, mungkin kalau waktu dia masih mengerami atau masih bertelur, nafsu makannya itu berkurang, tapi saat sudah menyelesaikan tugasnya, nafsu makannya itu akan kembali lagi ya saat mereka sudah menetaskan telur-telurnya itu. Nah, itu bisa berbahaya sekali. Oke ya, tuh ini burayaknya sudah banyak tuh gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada saran dan kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe-nya ya.